Hai semuanya, ketemu lagi sama aku Angeli Agustin dengan NIM E110121111031. Hari ini aku sudah menganalisis simbol budaya dari suku Jawa. Apa saja itu? Mari kita saksikan. Simbol yang pertama, simbol komunikasi dan bahasa. Terdapat persamaan kata dan makna antara suku Jawa dengan suku Sunda, yaitu Gusti yang berarti Tuhan, Bade artinya akan, Hapunten artinya maafkan, Eling artinya ingat, Sanes artinya bukan, Kudu artinya harus, Imah artinya rumah, dan masih banyak lagi. Selain itu terdapat juga beberapa persamaan kata namun berbeda makna, yaitu atos dalam bahasa Jawa berarti keras, namun dalam bahasa Sunda berarti sudah. Cokot dalam bahasa Jawa bermakna gigit, namun dalam bahasa Sunda berarti ambil. Urang dalam bahasa Jawa berarti udang, namun dalam bahasa Sunda berarti aku. Kemudian amis dalam bahasa Jawa berarti bau yang tidak enak atau bau amis, namun dalam bahasa Sunda berarti manis. Kemudian ada gedang yang dalam bahasa Jawa berarti pisang, namun dalam bahasa Sunda berarti pepaya. Bahasa Jawa memiliki beberapa tingkatan dengan makna dan fungsi sendiri, yaitu yang pertama, bahasa Jawa Ngoko. Bahasa Jawa tingkat Ngoko biasa digunakan dalam berkomunikasi dengan teman akrab atau teman sebaya. Bahasa Jawa tingkat Ngoko mencerminkan rasa tak berjarak atau rasa tak segan antara satu orang dengan orang lainnya. Jadi, jika seseorang ingin menyatakan keakraban dengan orang lain, bahasa Jawa tingkat Ngoko lah yang seharusnya dipakai. Namun, orang-orang yang berstatus sosial tinggi juga berhak untuk menunjukkan rasa tak enggan terhadap orang lain yang berstatus sosial lebih rendah. Misalnya, guru berhak memakai ngoko terhadap muridnya, dan orang tua berhak memakai ngoko terhadap anaknya. Orang-orang yang berhubungan akrab tapi saling menghormati satu sama lain biasanya memakai tingkat tutur ngoko yang halus. Mereka biasanya orang dari kalangan para pegawai negeri, priai, dan juga guru. Kemudian bahasa Jawa Krama. Bahasa Jawa tingkat krama adalah tingkat yang mencerminkan makna penuh sopan santun. Tingkatan ini menandakan adanya perasaan segan atas orang yang belum dikenal atau orang yang berwibawa, berpangkat, dan lain-lain. Contoh penggunaannya adalah ketika anak-anak berbicara kepada orang tuanya maupun kepada guru di sekolah. Hal ini untuk menekankan dan mengajarkan anak mengenai adat dan sopan santun. Yang ketiga, bahasa Jawa Madya. Bahasa Jawa tingkat Madya adalah penuturan tingkat menengah antara krama dan ngoko. Tingkatan ini menunjukkan perasaan sopan dalam taraf sedang. Tingkat Madya awalnya adalah bahasa tingkat krama, namun dalam perkembangannya mengalami informalisasi, penurunan tingkat, juga ruralisasi. Oleh karena itu, bahasa Jawa tingkat Madya menurut kebanyakan orang dianggap sebagai bahasa yang setengah sopan dan setengah tidak. Bahasa Madya juga dianggap tidak terlalu kasar karena harus menaruh sopan santun, tapi rasa segannya tidak setinggi bahasa krama. Simbol yang kedua, kepercayaan dan sikap. Masyarakat Jawa memiliki kepercayaan kejawen. Budaya kejawen muncul sebagai bentuk proses perpaduan dari beberapa paham atau aliran agama pendatang dan kepercayaan asli masyarakat Jawa. Sebelum Buddha, Kristen, Hindu, dan Islam masuk ke Pulau Jawa, kepercayaan asli yang dianut masyarakat Jawa adalah animisme dan dinamisme atau perdukunan. Orang-orang Jawa yang percaya dengan kejawen relatif taat dengan agamanya, di mana mereka tetap melaksanakan perintah agama dan menjauhi larangan dari agamanya. Caranya dengan menjaga diri sebagai orang pribumi. Pada dasarnya, ajaran filsafat kejawen memang mendorong manusia untuk tetap taat dengan Tuhannya. Aliran filsafat kejawen biasanya berkembang seiring dengan agama yang dianut pengikutnya. Sehingga kemudian dikenal terminologi Islam kejawen, Hindu kejawen, Buddha kejawen, dan Kristen kejawen, di mana pengikut masing-masing aliran itu akan tetap melaksanakan adat dan budaya kejawen yang tidak bertentangan dengan agama yang dipeluknya. Kejawen ini telah banyak ditinggalkan, namun kenyataannya masih banyak juga masyarakat Jawa yang menjalankan tradisi-tradisi hingga saat ini. Sebut saja ritual nyadran, mitoni, tedaksiten, dan wetonan.
Nyadran merupakan upacara yang dilakukan orang Jawa sebelum puasa tiba. Wujudnya yaitu melakukan ziarah ke makam-makam dan menabur bunga. Yang kedua, mintoni. Tradisi ini diperuntukkan bagi wanita yang mengandung bayi untuk pertama kalinya, tepatnya di usia kehamilan 7 bulan. Ritual merupakan siraman. Lalu ada tedak sinten, yakni ritual yang dilaksanakan dalam rangka mempersiapkan seorang anak agar dapat menjalani kehidupan yang benar dan sukses di masa depan. Sedangkan tradisi lainnya adalah wetonan, yang mirip dengan tradisi ulang tahun. Hanya saja wetonan bisa dilakukan hingga 10 kali dalam setahun. Wetonan dilaksanakan sesuai dengan penunjukan waktu dalam penanggalan kalender Jawa. Simbol yang ketiga, makanan dan kebiasaan makan. Pada masa lalu, ketika belum memiliki alat makan, masyarakat suku Jawa menggunakan tangan saat makan. Ketika sudah memiliki alat makan pun, kebiasaan makan dengan tangan tidak bisa hilang, terutama saat prosesi adat seperti genduren. Setelah makan, maka masyarakat suku Jawa membasuh tangan dengan air kobokan yang sudah disediakan. Kadang-kadang dalam air kobokan ada kemang yang bisa menghilangkan bau pada tangan sehabis menyentuh makanan. Selain itu, masyarakat suku Jawa juga suka makan di atas lantai dan tidak terlalu suka makan di kursi seperti orang Barat. Saat makan, pria duduk bersila sedangkan wanita duduk dengan merapatkan selangkangannya, karena jika membuka selangkangan dianggap tidak sopan. Selain itu, pakaian adat wanita zaman dulu juga tidak memungkinkan wanita untuk duduk mengangkang. Kebiasaan makan yang ketiga yaitu saat makan bersama keluarga atau ada acara makan bersama, anggota keluarga atau tamu akan mengelilingi nasi dan lauk dan biasanya ada acara basa-basi terlebih dahulu. Maksudnya tuan rumah akan menyuruh tamu makan dulu dan tamu biasanya akan mengatakan tidak, sudah kenyang, sudah makan, dan lain-lain. Yang mana hanya untuk basa-basi dan bukan berarti tamu tersebut tidak menyukai makanannya. Setelah beberapa lama, tuan rumah memaksa tamu untuk makan. Tamu pun langsung makan dengan wajah malu-malu. Namun biasanya jika tamu tidak mau juga, tuan rumah akan makan terlebih dulu agar tamu tidak malu untuk makan, karena biasanya tamu menganggap tuan rumah saja tidak makan, masa saya makan terlebih dulu. Mungkin ini sedikit rumit karena tidak ada aturan pasti siapa dulu yang harus makan. Namun jika tidak, ini bisa dianggap tidak sopan. Nah, itu tadi 3 simbol budaya dari suku Jawa. Semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa.